selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik mahasiswa, kapanpun dan dimanapun yang menonton video ini. Terima kasih telah bergabung dan sesuai janji saya pada pertemuan kemarin, saya akan mencoba untuk menjelaskan topik kita mengenai persamaan diferensial eksak yang telah saya sharekan PowerPoint-nya atau bahannya pada iLearn. Silakan dilihat, di sana terdiri dari 3 soal, 1 contoh soal, dan 2 soal latihan. Ya, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan mencoba memulai contoh soal pertama. Nah, sebelum saya memulai, untuk persamaan diferensial bias eksak, ini dia memiliki rumus atau persamaan umum mx dx tambah nxy dy sama dengan 0. Nah, untuk turunan du atau ini bisa ditulis partial u terhadap x dx tambah partial u terhadap y dy ini sama dengan 0. Sehingga jika kita integralkan, maka du u itu sama dengan c. Nah, dari persamaan ini kita akan coba menyelesaikan contoh soal 1. Pertama yang kita akan lakukan pada persamaan ini adalah kita harus memecah atau mengganti y aksen dengan rumus dy per dx tambah dengan y 4. Nah, karena di sini y sudah dy sudah dalam bentuk y aksen itu lakukan adalah menghilangkan per dx-nya dengan mengalihkan seluruh persamaan dengan dx. Nah, ini bisa kita tuliskan langsung menjadi x dy ditambah y dx tambah 4 dx sama dengan 0. Nah, kita susun persamaan ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Menjadi, ya kita susun sekaligus dalam bentuk dx tambah dy ya. Sehingga ini adalah y tambah 4 dx tambah dengan x dy sama dengan 0. Oke, sampai sini kelihatannya mudah. Itu kita kembali ke persamaan ini. Di persamaan ini udah sama. Nah, di sini terlihat bahwa M dan NY ini kita bisa dilihat dari DX dan DY-nya. Nah, itu kita bisa menuliskan bagian ini dan bagian ini sebagai M, dan ini adalah sebagai N. Oke, dari slide halaman 5, ini diterangkan bahwa kita ya, gambarnya sedikit, bahwasannya parsial dari du dx sama dengan M. Sehingga kita bisa mengubah du menjadi M dx. Nah, ini nanti
bagian ini kita nanti akan integralkan. Kemudian di halaman yang sama ini juga menerangkan bahwa parsial dari du dy adalah n, sehingga kita bisa merubah du sama dengan n kali dy. Oke, ini jelas. Nah, itu kita bawa ke persamaan. Nah, ini kita bawakan persamaan tadi karena parsial dari i sama dengan n x. N-nya tinggal kita ganti dengan yang kita garis ini, ya. Bila rumusnya adalah du sama dengan y ditambah 4 dx. Ini kita integralkan. Integral dari du, kemudian integral y tambah 4 dx. Ya, saya kurang paham juga ini bacanya apa, tapi ini sistemnya sama seperti diferensial biasa. Dengan integralkan ini kita dapatkan ini adalah u. Kemudian kita integralkan terhadap x. Maka di sini adalah y, sementara di sini adalah 4x. Nah, pada slide halaman 6, maaf, halaman 7 ini dikatakan kalau untuk integral ini disebutkan bahwa penambahan bukan konstanta tapi adalah ky. Nah, ky pada sistem ini merupakan konstanta. Yang nanti akan kita carikan berapa nilainya. Nah, di sini kita telah mendapat. Ini nilainya masih agak ini ya, agak kurang rapi, sehingga kita ganti itu adalah y tambah 4x 4 kali x. Ya, x-nya dikeluarkan di sini. Dan ini kita salin. Oke. Ini adalah hasil pencarian terhadap du. Lalu bagaimana kemudian dengan dy? Oke. Bagaimana dengan mencari dengan persamaan dengan dy? Oke, saya pindah ke di sini. Oke. Nah, kita ambil karena di sini n untuk dy, n-nya adalah x. Dan kita mengacu ke rumus ini, du sama dengan n dy. Nah, ini kita tinggal salin rumusnya. Kita bisa tuliskan rumusnya. Du sama dengan n dy. Nah, n di sini kita ketahui adalah
X. Oh maaf, ini saya salah sedikit. Ini bukan salah ya, ini ditulis seperti ini saja biar gampang. Nah, di sini sudah ada N, ini bisa diganti dengan X. Sementara nilai U kita ketahui dari nilai M. Kita tuliskan Y tambah 4, X Y kurang lagi dengan Y. Nah, di sini bagian ini kita tinggal mendiferensialkan saja yang dalamnya. Ini tidak terlalu susah. Karena itu, X sama dengan, ya, saja kembali. Oke. Nah, ketika kita mendiferensialkan ini, turunan dari Y adalah X saja. Kemudian turunan dari 4X karena tidak memiliki variabel Y, ini kita jadikan 0. Sementara ini agak sedikit rumit. Untuk turunan KY, ini karena dia tidak bisa ditemukan tapi bukan berupa angka, kita terpaksa harus menyalin dalam bentuk parsial KY per Y. Nah, ini kita bisa dapatkan, tinggal coret ya, hasil akhir dari persamaan ini adalah parsial KY per DY sama dengan 0. Karena itu kita mengasumsikan ini sebagai konstanta. Jadi kita kan C1. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai KY/DY, tentunya kita akan kembali ke persamaan itu tadi. Oke. Nah, kita ambil di sebelah sini. Saya kopikan saja bagian ini. Oke. Ya, dari persamaan yang kita ketahui, ya silakan dilihat di atas. Ini diketahui adalah U, saya disebut C. Nah, karena tadi sudah kita dapatkan C pada KY, kita anggap U yang ini itu adalah C2. Nah, itu kita bisa tuliskan C2 sama dengan C tambah 4 X. Nah, ini adalah C1. Kita perhatikan persamaannya.
Nah, C2, C1 ini kalau ditetapkan ini tetap jadinya adalah C. Jadi kita tulis saja C saja. Kita salin. Dan ini adalah hasil akhir dari soal kita. Oke, ini saya zoom sedikit. Ya, silakan dilihat. Oke, tidak terlalu susah, bukan? Baik, untuk berikutnya silakan dicobakan soal latihan 1 dan 2. Bagi yang ingin mencoba mencari sendiri, silahkan pause video ini terlebih dahulu. Tapi bagi yang ya masih belum pede dan perlu satu lagi contoh, silahkan di play kembali. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan latihan 1. Nah, di sini sudah ada persamaannya adalah y kuadrat dx tambah 2xy dy sama dengan 0. Kita kembali ke aturan dasar. Di sini karena dia adalah dx, ini makanya adalah m. Sementara di sini karena dia adalah dy, ini adalah n. Ya, dibandingkan soal latihan contoh tadi, latihan 1 ini udah disusun sehingga kita lebih mudah mengidentifikasikan mana m dan n-nya. Karena itu ya, ini tinggal kita cari saja. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari partial U sama dengan M dx. Ya, di sini dx-nya adalah y kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan di sini adalah du sama dengan y kuadrat dx. Kemudian kita integralkan. Integral dari du ini kita dapatkan adalah u. Sementara y kuadrat ini jangan tertipu karena dia y kuadrat ini kita tidak perlu integralkan, yang kita perlu adalah hanya menambahkan dx. Nah, seperti biasa, ini sudah ada di slide nomor 17. Ini tinggal kita ganti dengan cair. Oke, sampai sini kita masih menggunakan cara yang sama seperti yang tadi. Berikutnya kita akan mencari untuk nilai n. Ya, saya coba gambarkan di sebelah sini. Sementara untuk nilai n, kita tinggal masukkan saja taman awalnya adalah du dy. Nah, n di sini kita sudah dapatkan dari soal adalah 2xy. Kita tinggal salin adalah 2xy. Sementara du ini kita masukkan nilai u-nya adalah y kuadrat x tambah ky. Seperti. Nah, ini kita tinggal diferensialkan bagian ini seperti biasa. Maka dari sini kita akan mendapatkan nilainya adalah diferensial dari y kuadrat adalah 2. Oke, kita salin saja.
Nah, ini soalnya sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa ya, sehingga angka yang dihasilkannya pun tidak terlalu susah. Nah, y kuadrat X ini bisa kita ganti dengan 2 XY. Kemudian K, ya, karena tidak bisa didiferensialkan, kita ganti dengan parsial KY per DY. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Ini kita tinggal coret saja. Oke. Hingga didapatkanlah nilai dari persamaan 0, kemudian parsial dari KY DY. Dan kita bisa mengasumsikan KY sebagai C1. Nah, ini kembali ke persamaan sebelumnya. Oke. Kita bikin di bawah saja. Dengan demikian, ya nanti setiap mengerjakan soal jangan lupa untuk menuliskan sedikit kata-kata seperti ini. Oke. Dengan demikian U sama dengan Y kuadrat X, Y kuadrat X, ini sudah kita tahu ini adalah C1. C1. Dengan demikian ini U bisa kita hapus saja kalau kita malas langsung hapus U-nya ganti C1. Tapi karena kita di sini tidak menggunakan biar lebih mudah untuk dipahami, ini bisa kita ganti aja C2 Y kuadrat X tambah C1. Ya, bagi yang masih bingung dari mana datang U ini jadi C, kita balik ke persamaan awal. Nah, di sini U adalah U sama dengan C. Dengan demikian, kita bisa menyederhanakan C2 dikurang C1 sama dengan Y kuadrat X. Nah, ini bisa kita ganti menjadi C sama dengan Y kuadrat. Nah, ini adalah solusi dari persamaan latihan 1. Oke, bagi yang ingin catat silakan dilihat. Hanya 2 baris. Ini tidak terlalu sulit sebenarnya soal. Oke, seperti biasa, jika adik-adik ingin mengerjakan soal nomor 2, bagian nomor 2, silakan di pause dulu dan dikerjakan. Tapi bagi yang ingin langsung ingin tahu jawabannya, ya silakan dilanjutkan video berikut ini. Baik, yang telah menyelesaikan soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kalau di kelas saya mengatakan ini sebagai soal tipu-tipu atau dalam bahasa Padang ini adalah soal kicu-kicu. Kenapa saya bilang soal tipu-tipu? Karena bentuknya yang terlihat seram, tapi sebenarnya jika dia dicoba menyelesaikan, ini akan terlihat sangat mudah.
Jadi seperti biasa kita akan membedakan mana yang M, mana yang N. Ini kita bisa lihat dari nilai DXDE-nya. Oke, seperti biasa kita akan salin nilai M. Nah, kita tinggal ya, ini udah soalnya ya. EU M DX. Kita tinggal salin saja. U sama dengan Y. Nah, kita tinggal mengintegralkan taman ini. Ini jangan sampai tertipu karena kita tidak perlu pelajaran sin 3x. Sin 3y ini di sini hanya sebagai variabel sehingga kita akan mendapatkan data U. Perlu kita terapkan hanya 2x ini saja. Jadi kalau saya bikin rapi-rapi seperti ini ya, nah, 2x kuadrat sin 3y. Nah, ini kita tambahkan belakangnya adalah A. Oke, kalau dihilangkan aja ya 2x-nya, sehingga hasil akhir adalah U sama dengan x kuadrat sin 3y Y. Oke, ini kita sudah dapatkan nilai U. Berikutnya kita akan mencari nih. Untuk nilai N kita tinggal mungkin N sama dengan DU. N di sini kita dapatkan nilainya adalah 3 X kuadrat cos 3Y tambah 2Y. Ya. Nah, kita tinggal nyalin. Oke. Nah, X kuadrat sama dengan ini U-nya sudah diketahui, kita tinggal salin U-nya. Nya adalah X kuadrat sin 3Y tambah Y. X Oke. Nah, kita tinggal menurunkan bagiannya ini. Kita salin. Kuadrat cos 3Y per 2Y dengan, nah, jika kita memparsialkan, kita mendiferensialkan DY
Ini adalah ini X kuadrat ya, maaf. Ini jadinya adalah X kuadrat sin Y diferensialkan, ya silakan dilihat rumus-rumus turunan dari trigonometri ini menjadi cos Y. Satu sama trigono, maka kita pun harus mengalihkan dengan turunan dari yang di dalam persamaan. Sehingga ini menjadi 3. Adalah diferensial Y dari. Oke, ini yang kita lakukan adalah, kita ulang susunnya ya. Kalau kita ngulang susunnya, ini jadinya adalah jadi 3x kuadrat cos. Nah, kan sama ya, coret. Selesai. Dan kita tinggal memindahkan DY ke atas. Oke. Ini adalah 2Y DY sama dengan D kali. Nah, ini tinggal kita integralkan 2Y DY kan integral dari D kali. Ini gampang integralnya, jadinya adalah dan ini adalah, saya kurang latihan nulisnya, KY adalah Y kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan nilai KY. Dengan demikian kita masukkan ke rumus yang ini. Dengan demikian hasil akhirnya adalah, ya, saya tulis dulu. Ini sama dengan 3x kuadrat maaf, x kuadrat min 3y min 3y ditambah KY. Oke, ini sudah diketahui, ini adalah C2 adalah x kuadrat sin KY. Ini adalah KY itu tadi kita dapatkan adalah Y kuadrat. Oh maaf, ini bukan C2 ya, ini adalah C saja. Y kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhir dari persamaan ini. Oke, untuk memudahkan silakan dilihat hasilnya, dan bagi yang ingin men-screenshot silakan di screenshot jawaban soal ini. Oke, demikian latihan soal 1, 2, dan contoh telah kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan contoh tugas yang telah tersedia di PowerPoint. Ya,
karena video ini agak telat saya membuatkannya, silakan kumpulkan ya, kalau ada yang bisa mengumpulkan lebih tepat waktu sebelum kuliah, nilainya akan lebih tinggi daripada yang mengumpulkan beberapa hari setelah kuliah. Baik, sekian saja video saya kali ini. Semoga dapat dipahami dan tetap belajar, tetap sehat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.